Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa Channel. Mohon maaf ya baru posting karena memang beberapa hari ini kesibukannya tidak bisa diganggu gugat. Masih di novel Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holisatunisa. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sudah sebulan lebih sikap Gozilan semakin berubah. Entah apa alasan dibalik perubahannya saat ini. Terkadang aku berpikir jika Gozilan melakukan semua ini karena permintaan Umi Maryam, atau perubahannya didasari oleh keterpaksaan. Seperti pagi ini, Umi menyuruh kami pergi jalan-jalan keluar. Awalnya aku menolak, sebab setengah jam yang lalu Gozilan baru sampai dari mengantar Abah ke Magelang. Dan menurutku Gozilan perlu waktu istirahat. Akan tetapi Umi tetap menyuruh kami untuk pergi. Karena hal itu, Gozilan langsung mengiyakan perintah Umi. Mau kemana? Tanya Gozilan yang saat itu tengah menyetir mobil dengan tatapannya yang lurus ke depan memperhatikan jalanan. Terserah Gozilan saja. Naira gak tahu daerah Rembang, jawabku dengan pandangan menatap ke arahnya. Benar, ini kali pertama dalam menyantri dan diperintahkan untuk jalan-jalan keluar pondok pesantren. Maka tak ayal, aku pun tak tahu menahu tentang daerah Rembang. Pandanganku kembali mengamati pemandangan di luaran sana melalui jendela mobil. Awalnya hanya mencuri pandang saja karena takut jika Gozilan akan merasa ilfil dengan tingkahku. Nyatanya itu tidak sama sekali. Malah Gozilan hanya diam tanpa mengatakan apa-apa. 1 jam perjalanan. Mobil yang kami tumpangi kini berhenti di depan sebuah warung makan di pinggir jalan. Warung makan yang memiliki nuansa yang berbeda dari warung biasanya, yakni warung makan yang bertemakan kampung di atas air. Saat kaki melangkah memasuki warung makan, pandanganku disuguhi dengan saung-saung berstruktur rangka dari bahan kayu kelapa, beratapkan rumbia padi yang nangkring di atas area tambak kepunyaan Bu Yuyun, nama pemilik warung makan ini. Aku dan Gozilan mendudukkan diri di salah satu saung di sini. Di sisi kanan kirinya bermanjakan hamparan tambak ikan bandeng dan udang. Di sini ternyata kita juga bisa menyaksikan ikan bandeng yang bermunculan di permukaan air, diselingi vegetasi pohon nyiur dan hutan bakau, serta kampung nelayan yang tertata secara rapi. Sungguh luar biasa mengesankan. Sebuah warung makan lesehan yang sederhana namun cukup asri dan nyaman. Kental dengan nuansa alam pedesaan daerah pesisir. Pesona alam Rembang benar-benar mengagumkan. Pesan apa? Pertanyaan yang dilontarkan Gozilan seketika membuatku tersadar dari rasa kekagumanku dengan warung makan ini.
Ikan bakar sama teh manis saja, Gus. Jawabku dengan tatapan mengarah pada buku menu yang saat itu terletak di atas meja. Ikan bakar 2, sami dengan bakar kalih, Mbak. Pesan Gus Zilan pada pramusaji dan mendapat anggukan dari sang pramusaji sebelum pergi. Degan bakar niku napa malih, Gus? Kok baru dengar namanya sakniki? Tanyaku pada Gus Zilan yang dibalasnya dengan gelengan kepala, sekaligus helaan napas panjang. Degan bakar niku kelapa muda yang prosesnya dibakar menggunakan api atau arang, Ra. Kayak gitu saja kamu tidak tahu. Aku hanya tertawa saat Gus Zilan menerangkannya dengan nada jengkel. 10 menit kami menunggu pesanan datang. Dan kini makanan itu sudah tersidangkan di depan mata kami berdua. Aroma dari ikan bakar begitu menggelitik di hidung. Disebar embusan angin laut yang kencang mendera kami saat itu. Terlebih cara penyajiannya yang menggunakan peralatan makan tradisional, yakni piring bambu yang dilembari daun pisang dan cobek tanah liat tempat sambal dihidangkan. Semakin menggugah selera makan siapapun. Selesai dari acara makan-makan di warung Bu Yuyun, kami akhirnya kembali ke pondok pesantren. Tapi sebelum itu, kami sempat mampir ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Nanti mampir sebentar ke toko, Naila pesan buku. Nanti kamu yang pilih bukunya, ucap Gus Zilan di sela-sela keheningan. Nggih, Gus, jawabku dengan suara sedikit pelan, tapi masih bisa didengar. Mobil kembali berhenti di sebuah toko buku di daerah Rembang. Toko buku ini tempatnya sangat strategis. Bangunannya berdiri kokoh bersampingan dengan bangunan lainnya. Tak ayal jika banyak pengunjung yang berhenti untuk sekedar melihat-lihat saja. Kupikir Gus Zilan akan menunggu di mobil saja, tapi dugaanku salah. Gus Zilan turut serta menemaniku untuk memilih buku pesanan dari Naila. Apa mungkin dia takut jika aku menghilang di tempat ini? Kalau mau, ambil saja, nanti saya yang bayar, tutur Gus Zilan yang mungkin melihatku sedang memilih beberapa buku di rak-rak. Terima kasih, Gus. Sepertinya itu tidak perlu. Buku-buku Naira juga masih banyak yang belum kepakai. Sembari menungguku memilih buku, Gus Zilan menyandarkan punggungnya di tembok pembatas antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya. Saat kami hendak membayar buku ke kasir, tak sengaja kami berpapasan dengan Neng Marwah yang juga ingin ke kasir.
untuk membayar barang bawaannya. "Loh, jenengan di sini juga toh, Gus?" ucap Ning Marwah sambil tangannya menunjuk ke arah Gus Zilan. Sementara diriku berdiri di sisi kanannya, sembari memperhatikan pergerakan dari Gus Zilan. "Nggih, kamu sendiri beli apa? Tak lihatin bawaannya banyak banget," ucap Gus Zilan yang ternyata memperhatikan barang bawaan di kedua tangan Ning Marwah yang terlihat begitu banyak. Sampai-sampai ada beberapa yang terjatuh di lantai. "Niki Gus, saya beli buku-buku sekolah sama peralatannya juga buat dibagikan dan anak-anak Madin." "Oh, ngoten. Nggih, lah jenengan kala sinten Gus nek ten mriki?" "Oh, niki kula kalih Naira Ning." Aku yang di samping Gus Zilan tersenyum ke arah Ning Marwah dan dibalas dengan senyuman serupa. "Biar sekalian saya bayar saja Ning." Tangan Gus Zilan merogoh saku di belakang dan mengeluarkan uang dari dalam dompetnya. "Oh, ndak usah Gus, biar saya sendiri yang bayar." "Jangan Ning, biar saya saja yang bayar, sekalian sama punyanya Naira." "Nggih Gus, kalau jenengan memaksa." Akhirnya Ning Marwah setuju jika barang yang ia pilih akan dibayar oleh Gus Zilan, meski tadinya ia sempat menolak. Dari cara Gus Zilan menatap Ning Marwah itu jelas berbeda dibandingkan caranya menatapku. Dari tatapannya juga menunjukkan sebuah makna lain yang tersirat begitu dalam. Seakan-akan Gus Zilan memiliki rasa lebih untuk Ning Marwah. Selesai di pembayaran, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju pondok. Suasana masih seperti sebelumnya, hanya keheningan yang menjadi teman perjalanan. Sampai akhirnya mobil berhenti di pekarangan pondok pesantren. Tanpa perintah dari Gus Zilan, dengan segera kakiku menuruni mobil. "Loh, kamu sudah pulang, Dok?" tanya Umi yang saat itu tengah menyapu halaman dalam dan menghentikan aktivitasnya sejenak saat tubuhku sudah berdiri di depan beliau. "Iya Umi." "Lah Zilanya kemana? Kok ndak bareng sama kamu, Dok?" tanya Umi Maryam saat tanganku menjabat tangannya. Mas Zilanya mungkin lagi parkir mobil Umi, jadi ndak bareng ke rumah. Habis itu mandi, terus makan." Umi Maryam hanya tersenyum. "Ndak usah, lagi pula ini sudah selesai, Ra. Tadi sudah dibantuin mbak-mbak dalam juga," ucap Umi Maryam sembari melanjutkan pekerjaan sebelumnya.
Saat hendak memasuki kamar, aku teringat pesanku Zilan ketika kami masih berada di dalam mobil, yang saat itu menyuruhku untuk memilihkan buku pesanan Naila. Sekantung kresek penuh, ku taruh di atas meja di depan sofa. Kemudian mendudukkan diri di sisi ranjang, menghela napas panjang, berkecamuk dengan pikiran yang bercabang-cabang. Cuplikan part selanjutnya. Aku menggeleng. Ndak usah Gus, ndak usah diganti. Wong udah dimakan kok mau diganti. Lagian yang makan suami sendiri, masa perhitungan minta diganti? Ya wes kalau gitu, tak lanjutin dulu makan kacang asinnya. Kamu duduk sini di pinggirku. Ndak mau buka kreseknya. Kok dari tadi ndak dibuka?